kecenderungan memilih usaha orang-orang ini ikut-ikutan atau latah, cupang, wartel, warnet, coba dan lain-lain yang cenderung tidak lama atau ya sudahlah kalau sudah capek gitu. Atau yang kedua adalah sesuai dari hobi. Oh, hobinya saya kopi, hobinya saya bikin jersey gitu, atau desain jersey gitu. Silakan. Lalu sesuai keterampilannya, saya bisanya ya cuman orang desain, saya bisanya ya ngerasain kopi yang mana yang enak mana yang enggak gitu. Akhirnya bikin sendiri. Atau kecenderungan umumnya adalah usaha turunan, usaha dari orang tuanya lalu dilanjutkan, itu bagus, tinggal dikembangkan dengan manage usaha ini. Tapi selanjutnya berpikir berhasil atau tidak berhasil nih. Di sini ada beberapa petunjuk usahawan. Yang pertama adalah cari jenis usaha yang menyenangkan mahasiswa atau menyenangkan bagi Anda, hobi atau bukan. Kalau bukan hobi tapi menyenangkan, lanjutkan. Jadi kalaupun jualannya usahanya sampai malam karena emang ini menyenangkan, ya lanjut gitu. Lalu siapa pasarnya? Menengah ke bawah, menengah ke atas, atau hanya menengah, itu bisa dipilih gitu. Ya, tidak usah takut barang ini kemurahan, tidak usah takut ini barang ini kemahalan, tetapi takutlah ketika kualitas produk kalian tidak sesuai dengan harga gitu. Targetnya menengah ke atas tapi produknya itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Contohnya sepatu banyak yang KW gitu, tapi banyak juga yang aslinya itu sangat mahal. Tapi apakah yang aslinya karena mahal tidak laku tetap. Lalu yang KW ini walaupun tidak asli, apakah tidak laku tetap. Tetapi kan yang berbeda itu siapa pembelinya, pasarnya kemana. KW itu dibuat untuk menengah ke bawah. Kalau yang sudah asli, original, menengah ke atas gitu. Makanya dalam produk-produk yang mahal itu ya rata-rata memang menjual kualitas, menjual produk gitu. Perbedaannya dari warna, misalnya warna sepatunya oranye yang mahal itu pasti beda dengan oranye yang biasa. Mungkin karena produk-produk yang sudah terkenal, misalkan yang saya sebutkan Nike, Adidas, seperti itu, mereka membuat produk bahan sendiri. Jadi dari warna, kualitas bahan itu mereka ada punya standar sendiri gitu. Lalu pemasaran teknis pembuatannya, tenaga kerja, bahan baku. Nah, tekniknya bagaimana, tenaga kerjanya siapa, atau masih sendiri? Masih kan awal sendiri juga boleh. Terus bahan bakunya apa saja yang diperlukan. 4, bagaimana prospek keuntungannya. Jangan sampai ini usaha yang teman-teman ini akan bangun ini keuntungannya itu tidak sesuai dengan jasa atau tenaga yang kalian keluarkan. Walaupun kalau saya pribadi itu memang ketika memasarkan produk itu ada beberapa yang saya bagi-bagi. Memang itu untuk mencari keuntungan, itu kebagian umum, orang-orang umum. Lalu ada yang untuk sponsorship. Nah, sponsorship ini mungkin ada yang oke lah saya tidak mengambil untung, tetapi secara bahan itu kalau istilahnya plus gitu. Saya tidak untung enggak, rugi enggak gitu. Ada memang sponsorship saya ini rugi secara materi, tapi saya keuntungan karena pemasarannya akan lebih luas. Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah sedekah.
ini memang beberapa saya gunakan, niatkan hasil usaha untuk sedekah. Alhamdulillah semua ini masih jalan usaha saya, walaupun masih jauh dari kata besar, kata luas, ini masih jauh. Sama-sama belajar. Saya juga mudah-mudahan ini menjadi lebih lama dan kuat di pasaran gitu, karena dari kebutuhan pasar yang kesini makin banyak, alhamdulillah makin banyak, walaupun sempat berkurang ketika COVID kemarin. Tapi itulah resiko yang saya katakan, sudah bisa menerima resiko gitu. Nah, tapi kan kalau saya kan tidak fokus usaha, ada juga dari sumber lain gitu. Jadi tidak menggantungkan semuanya dalam satu titik gitu. Jadi ya semuanya masih bisa berjalan, tabungan ada, modal ada, itu membuat saya masih bisa jalan. Dan itu adalah tantangan naik turun dalam usaha gitu. Bagaimana persaingannya? Biasanya makin produk kalian makin pemasarannya itu luas, maka orang lain itu malah mengikuti produk kalian. Ya tidak apa-apa meramaikan, tapi harus tetap menjaga kualitas dari baju produk kalian, kualitas dari produk kalian. Bagaimana resiko usahanya itu jangan lupa dipikirkan. Bagaimana mengelolanya, memanagenya, itu memang tetap walaupun kita berusaha memanage, tapi kadang ada permasalahan-permasalahannya, itulah belajarnya gitu. Sambil berjalan makin mematangkan. Bagusnya dirintis, enaknya yang dirintis dari awal itu merasakan semua masalah-masalahnya gitu. Jadi ketika memberikan pengajaran ke yang baru gitu, ke yang baru atau karyawan, mengangkat karyawan itu, permasalahan karyawan itu sudah dilewati atau dirasakan oleh kita. Jadi kita gampang mengambil solusinya. Lalu kalau pada pertanyaan apakah langkah yang tadi saya sebutkan itu menjamin keberhasilan? Belum tentu, dan bisa jadi. Ya itulah uniknya dalam usaha itu, kadang kita tidak bisa menebak. Contohnya saya dulu, awalnya saya hanya menjual sepatu. Karena saya olahraga, sepatu yang saya jual, saya share. Ternyata saya peminatnya sedikit. Tapi ketika saya membuat desain baju untuk sendiri, saya buat sendiri, orang banyak yang lihat, orang banyak nanya, di mana? Nah, di situ mungkin saya berpikir, oh ini peluang usaha nih. Peluang ketika orang yang suka dengan produk kita, awalnya untuk saya sendiri, gitu. Orang suka, orang menanyakan, ya kita bantu. Udah dibantu, kita arahkan, makin banyak. Oh, berarti ini sepertinya bisnis jasa kita itu ada yang ngelihat dan ada yang mau. Ini peluang bisnis. Nah, itulah yang tidak akan terduga. Di mana sih letak keberhasilan kita itu, usaha kita itu? Karena dunia usaha itu menurut saya penuh misteri. Kita tidak tahu mana yang berhasil, mana yang enggak. Kalau misalkan usaha-usaha yang sudah toko dan lain-lain, kadang tidak lepas dari punglinya. Ada saja, atau ada minta sumbangan apa saja gitu ya. Pajak preman, retribusi, pajak resmi, dan lain-lain. Kalau kita usahanya maju nggak masalah ya, tapi misalkan ini lagi sepi, itu yang jadi masalah. Kita memodalkan membayar karyawan, belum ada yang produk kita belum ada yang laku, balik modal pun belum, tetapi
ada saja pajak-pajak yang lainnya, kan mereka kadang tidak mau tahu ya, ternyata kita tuh sampai saat ini belum untung loh gitu. Tapi itulah tantangannya yang harus di-manage oleh kita. Lalu tentang perizinan usaha dan lain-lain itu harus dipikirkan, karena misalnya nanti ada, kalau saya di CV pembuatan baju bahan jadi olahraga, saya siapkan CV-nya. Jadi kalau ada dari kantor-kantor dinas itu, biasanya dia menanyakan CV-nya, kita sudah siap, secara tidak langsung kita sudah legal gitu, dan itu bisa mengamankan kita, jadi tidak beresiko lah. Ada lagi halangan lainnya, usahanya kecil, keuntungannya kecil, dagangannya kurang laku, banyak pencurian dan sebagainya. Lalu pertanyaan dari masalah itu adalah, kita mundur atau terus? Memang ini dilema, menurut saya dilema seperti ini. Dilemanya itu, apakah kurang cocok dengan kita? Apakah ini ujian untuk kita lebih sabar? Sebenarnya itu dilema yang saya rasakan. Lalu apa yang ketika mengalami beberapa masalah itu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah maju terus. Saya nikmatin saja, karena saya katakan tadi, saya tidak mengambil sumber keuangan itu dari satu titik, gitu. Bukan berarti saya segera diambil, tidak seperti itu juga, karena ada potensi lain yang bisa saya ambil dari kemampuan saya, karena saya merasa mampu. Misalnya saya pengajar, saya mengajar pasti ada kan sumbernya mengajar. Lalu dari usaha ini ada usaha, ya benar, usaha ini bisa lebih luas dibandingkan dengan menjadi seorang karyawan. Menurut saya, kalau kuliah teman-teman hanya berpikiran untuk menjadi seorang karyawan, menurut saya itu sempit, pemikiran yang sempit menurut saya pribadi. Ya teman-teman bolehlah berpikir yang lain atau punya pendapat lain, itu sempit karena pergerakan kalian pun akan terbatas. Beda ketika kita sambil menjalankan yang lain, tapi kita mencoba usaha, pergerakan kita akan luas. Pergerakan luas ini yang saya katakan tadi, tidak tahu di mana keberhasilan kita, di mana titik keberhasilan kita ini. Ya. Kalau kita jadi karyawan, ya sudah jadi karyawan. Pemanfaatannya ya sudah pulang untuk punya gaji, bawa keluarga gitu. Tapi kepuasan yang saya terima ketika membuat usaha ini adalah saya bisa mempekerjakan orang lain. Seperti itu. Jadi kebanggaan lainnya adalah ketika, apalagi THR ya, kalau muslim itu biasanya THR ada bagi-bagi lagi di luar gaji. Jadi kalau di situ saya yang malah membagikan THR itu untuk keluarga mereka. Tapi kan itu adalah kepuasan bagi kita, keberhasilan bersama yang dimanage oleh pemimpinnya atau yang punyanya gitu. Tapi itu menurut saya adalah kepuasan gitu. Yang awalnya kecil-kecilan sendiri, lama-lama ngambil 1 orang, 2 orang, 3 orang, walaupun emang sekarang belum banyak, saya belum banyak. Ya, alhamdulillah sudah bisa memberikan, menghasilkan untuk orang lain, peluang kerja buat orang lain. Ini ya beberapa nasihat usahawan sukses, yaitu memulai usaha memang beresiko, tetapi tidak memulai jauh lebih beresiko karena tidak ada harapan atau perubahan atau kemajuan untuk kita sendiri. Kalau punya ingin lebih, ya usaha lebih, kan itu logisnya seperti itu ya. Kalau pengen lebih, ya usaha lebih. Misalnya kalau ngelihat Hotman Paris itu
mobilnya labo